hari ini bahwa setiap batang rokok itu selalu dicampuri oleh tembakau Madura seperti itu. Saking bagusnya kualitas tembakau yang ada di Madura. Bersaing dengan pabrikan-pabrikan yang besar itu sangat ya yang jelas kalah. Kita kalah nama kan begitu. Ketika sudah ada kawasan ekonomi khusus, terus pajaknya juga disesuaikan dengan daerah tersebut, terus pita cukainya juga tidak terlalu mahal begitu kan. Maka ya masyarakat Madura akan bisa menikmati aturan-aturan seperti itu. Para petani tembakau itu kan berlomba-lomba untuk menanam tembakau karena apa? Karena masyarakat Madura sendiri yang ngelola. Yang membeli hasil tani mereka itu kan warga Madura itu sendiri, tokoh-tokoh Madura itu sendiri. Sehingga ya rantai penjualannya sudah terputus di situ. Baik. Tidak ada istilah tidak ada istilah calo, tidak ada istilah apa, sehingga ya masyarakat yang diuntungkan di situ. Sarana dan prasarana itu kita berikan kepada masyarakat Madura. Sarana dan prasarana itu kita berikan kepada masyarakat Madura agar mempermudah kinerja dari para petani untuk menghasilkan pertanian yang berkualitas, untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas begitu. Dari berbagai bendera semuanya sepakat bagaimana Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus begitu. Kalau saya selalu optimis, Mbak, karena apa? Karena yang pertama tokoh, ulama, politisi, pengusaha di 4 kabupaten itu satu suara. Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk menolak Madura ini menjadi kawasan ekonomi khusus begitu. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Tentunya senang sekali saya Karin Sam dapat hadir bersama dengan program spesial kita yakni Ngobrol Bareng Dewan atau Ngode Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, dulur, kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan potensi yang ada di Pulau Madura. Seperti yang kita ketahui, Madura ini syarat dengan potensi yang ada, mulai dari pertanian, kemudian juga perkebunan, tembakau. Namun di sisi lain kita juga tidak menutup mata bahwa pembangunan di wilayah ini masih menghadapi tantangan, yakni adanya kemiskinan, keterbatasan investasi, dan juga adanya ketimpangan pembangunan yang dimana kalau kita bisa lihat kalau dibanding dengan wilayah lain ini masih sangat timpang. Nah, kita akan membahas hal tersebut terkait dengan adanya rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus yang ada di Madura, khususnya kawasan ekonomi khusus tembakau Madura. Apakah kira-kira ini bisa menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus juga untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini terjadi? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Bapak Nurul Huda, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3. Lengkapnya adalah Bapak Nurul Huda, SHI, MH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sam. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kita akan bahas sebuah topik yang sangat luar biasa, yakni kawasan ekonomi khusus tembakau Madura, upaya koreksi ketimpangan struktural. Ini tentunya sebuah hal yang diharapkan bisa memberikan angin segar begitu ya untuk Madura. Nah, kalau kita lihat kondisi yang saat ini terjadi begitu Pak Huda, sebetulnya apa sih yang menjadi akar persoalan yang ada di Madura yang akhirnya membuat Madura itu identik dengan daerah yang tertinggal atau mungkin bisa dikatakan miskin begitu ya dibanding wilayah yang ada di Jawa Timur lainnya? Betul. Apa yang disampaikan Mbak Sam tadi berkaitan dengan kondisi Madura hari ini memang betul sekali. Karena kita lihat hari ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terus pertumbuhan pembangunan yang ada di Madura itu sangat timpang sekali ketimbang ke kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur seperti itu. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh Madura itu melakukan ikhtiar untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Madura. Karena kita tahu hari ini masyarakat Madura itu pendapatannya kalau kita lihat per kapita itu kan hanya sekitar
kalau saya lihat di data BPS di tahun 2023-24 itu hanya 28 sampai 29 juta per tahun. Ya, itu per kapita. Baik. Jauh sekali dilihat dari kabupaten-kabupaten yang dekat dengan Madura seperti itu. Di Surabaya itu 245 juta per tahun. Pasuruan kita lihat 94 juta per tahun. Terus Sidoarjo 136 juta per tahun. Gresik 175 juta per tahun. Itu sangat jauh sekali ketimbang Madura. Makanya banyak sekali hari ini baik itu teman-teman di DPR RI, tokoh-tokoh Madura dan kami di DPRD provinsi itu sangat mendorong sekali bagaimana Madura itu menjadi kawasan khusus ekonomi di bidang tembakau seperti itu. Karena memang satu-satunya yang bisa diunggulkan oleh masyarakat Madura atau salah satunya itu adalah tembakau seperti itu, sehingga ikhtiar itu tidak selalu kita dorong supaya Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang tembakau, karena di masing-masing kabupaten, di 4 kabupaten di Madura itu baik itu Sumeneb, Pamekasan, Sampang maupun Bangkalan yang hari ini yang bisa dijadikan keunggulan di bidang pertanian itu hanyalah tembakau seperti itu, Mbak. Sehingga kami mendorong dan kemarin juga pernah saya lihat di media itu Ibu Gubernur juga mendukung Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang tembakau. Tujuannya apa? Yang pertama ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura seperti itu. Terus meningkatkan pembangunan yang ada di Madura. Sehingga dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang ada di Madura itu, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Madura, minimal bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Madura per kapita seperti itu, Mbak Sem. Oke, namun selama ini yang dipantau oleh Pak Huda begitu sebagai putra asli dari Madura begitu ya, dan mohon izin Dapil Jati 14 begitu ya, meliputi Kabupaten Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan dan juga Sumeneb. Dari kacamata Anda selama ini, apakah memang Madura kurang mendapatkan prioritas dalam pembangunan? Kalau kita lihat dari kacamata saya pribadi, sebenarnya bukan pemerintah itu tutup mata terhadap pembangunan yang ada di Madura. Setiap tahun pasti baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten selalu berikhtiar untuk bagaimana Madura itu bisa keluar dari daerah yang memang angka kemiskinannya tinggi seperti itu. Terus Madura itu keluar dari pendapatan rata-rata di Pulau Jawa ini terendah seperti itu. Itu yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang ada di Madura seperti itu. Banyak sekali ikhtiarnya, yaitu berkaitan dengan program-program dari pemerintah pusat, program-program dari pemerintah provinsi, maupun program-program dari pemerintah kabupaten kota seperti itu. Cuman hal itu tidak cukup untuk bisa keluar dari dari status daerah kemiskinan yang terendah yang ada di Jawa Timur seperti itu. Sehingga ikhtiar selanjutnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura, ulama-ulama Madura, tokoh-tokoh politik, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, itu salah satunya bagaimana Madura itu didorong menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang tembakau seperti itu. Baik, melihat adanya kawasan ekonomi khusus tembakau Madura, tentunya tembakau dari Madura ini memiliki potensi yang luar biasa dibandingkan daerah yang lain begitu ya. Nah, menurut Anda mengapa potensi besar ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan? Padahal tembakaunya kualitasnya sangat baik begitu. Masyarakat Madura 3 sampai 5 tahun terakhir ini sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sebenarnya dilihat dari pendapatan rata-rata di luar BPS ya, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena hari ini kita lihat ada tokoh besar di Madura itu membeli hasil tani di Madura itu sangat tinggi sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Sehingga harapan satu-satunya memang untuk meningkatkan pendapatan di masyarakat Madura itu dari tembakau seperti itu, Mbak Sem. Sehingga ketika sudah melihat kualitas tembakau Madura, ketika sudah melihat setiap tahun itu berapa ratus ribu ton yang dihasilkan oleh tembakau Madura itu, karena kita lihat hari ini bahwa setiap batang rokok itu selalu dicampuri oleh
tembakau Madura seperti itu. Saking bagusnya kualitas tembakau yang ada di Madura, sehingga apa yang saya sampaikan tadi, ikhtiar para tokoh, ikhtiar para ulama untuk satu suara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura itu, mendorong supaya Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus seperti itu, Mbak Sem. Karena kita lihat satu-satunya memang sebenarnya tidak hanya tembakau saja di Madura, itu ada garam seperti itu. Cuman ya apa namanya, tokoh-tokoh itu ingin mendahulukan tembakau dulu, setelah tembakau mungkin nanti apa namanya, garam seperti itu. Karena kalau di Madura itu istilah tembakau ini kan daun emas seperti itu, Mbak. Kalau selama ini yang dikenal Madura ini kan pulau garam seperti itu. Tapi hari ini yang menjadi keunggulan dari masyarakat Madura itu, saking kualitasnya itu bagus, itu adalah tembakau. Sehingga masyarakat Madura hari ini satu suara bagaimana Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus Madura seperti itu. Kawasan ekonomi khusus di bidang tembakau, begitu, Mbak Sem. Dan tentunya dengan kualitas tembakau yang begitu istimewa, ya saya katakan demikian ya, karena dikatakan bahwa ada campuran-campuran dari tembakau Madura yang dimasukkan ke dalam rokok-rokok tersebut, begitu ya, Pak Huda. Nah, kira-kira bagaimana kondisi regenerasi dari para petani tembakau untuk saat ini, begitu? Hari ini sebenarnya ya, apa namanya, apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan para petani, para dulu 10 tahun yang lalu mungkin masyarakat sudah malas sekali menanam tembakau, begitu ya. Karena apa? Karena ketika kita menanam tembakau per kilonya hanya 30.000, 40.000, itu tidak apa namanya, tidak balik modal dan bahkan bisa rugi. Dan hari ini di 5 tahun terakhir ini ada salah satu tokoh Madura itu yang berani membeli hasil tani di Madura itu di atas 60.000, bahkan bisa 100 sampai 120.000 berpuluh kali lipat ya? Iya, per kilo. Sehingga itu menjadi apa namanya, menjadi sandaran bagi masyarakat Madura untuk tembakau ini menjadi salah satu agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Madura seperti itu. Itu yang menjadi harapan masyarakat Madura, itu salah satunya adalah tembakau. Berarti dengan adanya kondisi ini, regenerasi dari para petani tembakau berjalan dengan baik ya, berputar terus begitu ya? Ya, karena apa ya, walaupun tembakau ini dalam setahun itu hanya bisa panen 1 kali atau 2 kali, akan tapi ya hasil dari tembakau itu bisa digunakan dalam kurun waktu setahun itu, karena melihat dari harga dari tembakau itu 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari 10 tahun yang lalu, begitu. Tidak ada permainan. Bisa dikatakan komoditas tembakau di Madura ini memegang peran strategis, begitu. Betul sekali, karena ada beberapa komunitas seperti ada beberapa ada beberapa kelompok masyarakat, ada beberapa komunitas yang di dalamnya itu tokoh-tokoh besar, yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang berpengaruh untuk bisa tidak dimonopoli oleh di luar Madura seperti itu. Karena ketika 10 tahun yang lalu harga tembakau itu diatur oleh orang di luar Madura, maka yang dirugikan oleh masyarakat Madura sendiri seperti itu. Oleh karena itu ada sekarang beberapa tokoh itu di Pamekasan, di Sumeneb yang memang membeli langsung hasil tembakau dari masyarakat Madura itu sendiri, sehingga tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga dan lain sebagainya, dan masyarakat Madura senang seperti itu. Dan ini yang menjadi harapan bagi kita semua yang selama ini ingin bermimpi, yang selama ini ingin mempunyai cita-cita agar Madura ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang berdekatan dengan Madura, seperti halnya Surabaya, Pasuruan, terus Gresik, Sidoarjo dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya Madura dengan daerah yang saya sebutkan barusan itu kan tidak jauh, tidak jaraknya tidak terlalu jauh, hanya dibatasi oleh jembatan Suramadu. Tapi ketimpangannya itu sangat luar biasa begitu. Baik. Dan faktor-faktor kenapa banyak ketimpangan ya tadi saya sudah sampaikan, infrastrukturnya lambat, terus Madura itu tidak ramah terhadap investasi begitu dan lain sebagainya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi, salah satu ikhtiar yang nantinya ingin diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Madura, oleh perwakilan Madura yang ada di Senayan, oleh perwakilan Madura yang ada di Indrapura, itu bagaimana Madura itu dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus
di bidang tembakau begitu. Baik, dan kalau melihat potensi yang ada, kemudian adanya regenerasi dari para petani tembakau tersebut, ini mungkin bisa dikatakan salah satu atau salah dua begitu ya, Iya. yang melatar belakangi munculnya gagasan kawasan ekonomi khusus tembakau Madura. Betul. Nah, sejauh mana konsep ini sudah dibahas dan kemudian apakah ini juga sudah sampai di tingkat pemerintah, daerah ataupun juga provinsi begitu Pak Huda? Sebenarnya pembahasan ini sudah sudah berjalan di tingkat menteri sudah, Pak. Sudah di tingkat Menteri Keuangan. Baik, Begitu. baik. Tinggal bagaimana hari ini pemerintah pusat itu memberikan lampu hijau agar Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang tembakau. Karena seperti ini, kalau Madura itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang notabene itu sama-sama penghasil tembakau, tetap kalah. Karena Madura ini kan baru walaupun dari dulu sudah ada tembakau ya, walaupun dari beberapa tahun sudah ada tembakau, hari ini ada tembakau, itu berbeda. Karena Baik. startnya lebih lama Daerah lain. yang daerah lain seperti itu. Sehingga kami minta privilege dah kepada pemerintah supaya Madura ini dijadikan seperti ini. Agar apa? Agar mindset selama ini yang diberikan kepada Madura oleh masyarakat luar, Madura itu adalah daerah tertinggal, Madura itu adalah SDM-nya rendah dan lain sebagainya. Barangkali nanti ketika ada minimal ketimpangan ekonominya tidak terlalu rendah, terus bisa membantu terhadap masyarakat yang tidak mampu, sehingga ketika sudah masyarakat tidak mampu itu bisa mensekolahkan anaknya, minimal ketika sudah lama sekolahnya itu bertambah, maka akan mengurangi tingkat SDM-nya akan meningkat seperti itu. Maka itu nantinya bisa mengangkat derajat masyarakat Madura seperti yang selama ini mungkin dicap bahwasanya Madura ini daerah tertinggal, walaupun mungkin pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Timur ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional, tapi ketika sudah ditopang oleh Madura itu jauh sekali. Seperti itu. Baik. Nah, kalau bicara mengenai daerah penghasil tembakau di Madura sendiri, di kawasan mana saja? Kabupaten mana saja? Ada begitu? hari ini ada 3 kabupaten ya yang memang penghasil tembakau yang sangat luar biasa. Di antaranya ya Pamekasan, Sumeneb dan Sampang, seperti itu, ada 3 kabupaten. Cuman Bangkalan saat ini juga sudah banyak yang tertarik lah untuk menanam tembakau, karena memang setiap tahun itu harga tembakau per kilonya itu selalu ada peningkatan begitu, berkat dari tokoh-tokoh Madura untuk tujuannya ya tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Cuman kan kalau kita fokus terhadap tembakau, tidak ada aturannya, tidak ada kawasan ekonomi khusus, maka ya masyarakat hanya mengandalkan setahun sekali kan begitu. Betul. Sehingga ya harus ada aturan yang real bagaimana Madura ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Karena nanti ketika sudah ada kawasan ekonomi khusus, maka ya industri rokok itu akan tercipta di Madura. Ketika sudah industri rokok itu akan tercipta di Madura, maka ada lapangan pekerjaan di situ. Ketika sudah ada lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan pendapatan per kapita itu lebih tinggi dibandingkan hari ini, begitu, Mbak. Baik, Pak Huda, kalau bicara 3 kabupaten tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Huda, ya kan ada Pamekasan, Sumeneb dan juga Sampang. Jadi 3 kabupaten tersebut mana yang paling siap untuk bisa menjadi pusat kawasan ekonomi khusus tembakau begitu? Hari ini memang Pamekasan, karena di situ juga ada banyak sekali industri rokok yang sudah ada di Pamekasan, seperti itu, ada Cahaya dan lain sebagainya. Tapi tanpa adanya regulasi yang menguntungkan terhadap masyarakat luas, maka ya akan dinikmati oleh segelintir orang saja begitu. Pamekasan dan Sumeneb yang hari ini memang yang sudah bisa memberikan manfaat terhadap para petani dan para pekerja yang ada di Madura begitu. Dan kebetulan juga daerah-daerah tersebut adalah dapilnya Pak Betul. Huda ya? 4 kabupaten itu, Sumeneb, Pamekasan, terus ya Sampang dan Bangkalan. Dan mungkin pada saat Pak Huda hadir ke dapil tersebut, apakah juga ada keluhan-keluhan atau suara rakyat gitu khususnya terkait dengan tembakau tersebut begitu Pak? Ya memang banyak, Mbak. Ketika saya turun ke bawah, ketika saya turun ke masyarakat menyerap aspirasi, ya
banyak sekali yang apa namanya yang ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana apa namanya hari ini sudah ekonomi Madura saat ini sangat lesu, terus rata-rata di Madura itu pekerjaannya adalah informal, yaitu petani, menjadi apa namanya menjadi TKW yang ada di Malaysia, Arab Saudi dan luar negeri yang lain, terus menjadi perantau di Surabaya, di Malaysia dan di Jakarta seperti itu. Jadi mereka itu kan keluhannya, saya ingin bekerja di daerah sendiri seperti itu agar tidak jauh dengan keluarga. Walaupun mungkin di luar Madura itu pendapatannya per bulan 5 juta, tapi di Madura itu 2 juta, maka lebih memilih di Madura seperti itu. Tapi kan sekarang sangat jauh sekali ketimbangannya. Kalau lihat dari 27 sampai 29 juta kan, kalau kita apa namanya kita bagi 12 kan sedikit sekali, Mbak, kan begitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan kalau kita bicara mengenai kawasan ekonomi khusus tembakau tersebut, apakah juga ada contoh daerah lain begitu Pak Huda yang mungkin bisa dijadikan referensi keberhasilan, khususnya terkait dengan kawasan industri yang berbasis konkret tersebut? Ya, kalau kawasan ekonomi khusus ya berkaitan dengan tembakau hari ini di Indonesia memang belum ada seperti itu. Tapi kalau kawasan ekonomi khusus secara global ya kita lihat Batam, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Batam kan sangat luar biasa seperti itu. Nah, saya ambil contoh sekarang, ketika salah satu contoh yang mungkin analogi sederhana saya ketika kawasan ekonomi khusus itu diterapkan di Madura, maka contoh kasusnya seperti halnya sekarang kita ada pabrikan rokok nih di Madura. Kalau kita bersaing dengan pabrikan-pabrikan yang besar itu sangat ya yang jelas kalah, kita kalah nama kan begitu. Ketika sudah ada kawasan ekonomi khusus, terus pajaknya juga disesuaikan dengan daerah tersebut, terus pita cukainya juga tidak terlalu mahal begitu kan, maka ya masyarakat Madura akan bisa menikmati aturan-aturan seperti itu. Karena kalau umpamanya kita nih baru apa namanya baru muncul berkaitan dengan pabrik rokok yang ada di Madura, terus dibandingkan dengan rokok-rokok yang sudah laku, semisal Gudang Garam dan lain sebagainya kan begitu. Terus ya tetap ada di belakangnya begitu, Pak. Tidak bisa menyaingi dengan pabrik-pabrik besar tersebut, sehingga ya kita minta pengecualian agar ya supaya harga dari dari cukai tersebut tidak sama dengan cukai yang dengan rokok-rokok yang sudah berjalan seperti itu. Itu yang salah satu contoh kenapa Madura itu kita dorong menjadi kawasan ekonomi khusus seperti halnya di Batam. Di Batam itu kan tidak ada pajak, tidak ada apa seperti itu, sehingga ya perputaran ekonominya sangat luar biasa di sana dan masyarakat juga menikmati. Baik. Gitu. Konsep yang diusung dari kawasan ekonomi khusus tembakau Madura nantinya seperti apa? Selain diharapkan biaya pita cukainya yang lebih rendah, begitu ya. Mungkin ada konsep apa lagi yang akan mempermudah industrial tembakau yang ada di Madura, dan tidak hanya di bidang rokok saja kan, tapi kan tembakau ini kan bisa digunakan dari hal-hal yang lain kan seperti itu. Tidak hanya menjadi bahan baku rokok saja. Banyak sekali manfaat-manfaat dari tembakau yang ada di Madura seperti itu. Seperti halnya ya kosmetik, terus bahan-bahan yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan rokok saja tembakau ini dijadikan bahan baku kan, tapi ya yang lain seperti halnya vape mungkin terus dijadikan bahan baku. Berarti bisa katakan nantinya konsepnya ini tidak hanya pada budidaya tembakau tapi juga pada hilirisasi dari produk tembakau tersebut begitu ya. Itu yang harus dipelajari. Tembakau itu kan tidak hanya digunakan untuk bahan bakunya daripada rokok, kretek dan lain sebagainya, tapi ya bahan baku dari produk-produk lain yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luar kalau umpama bisa menembus ke Madura seperti itu. Karena hari ini investor itu kan sangat tutup mata terhadap Madura, Pak. Mana kita lihat hari ini di mana ada industri besar yang masuk di Madura seperti itu. Di mana ada investasi besar untuk membangun pabrik, untuk membangun apapun itu yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak ada seperti itu. Maka dari itu
Kenapa di Madura hari ini ya tetap tertinggal daripada daerah-daerah yang lain, karena memang ya investasinya itu sangat kecil sekali dibandingkan daerah-daerah yang ada di luar Madura seperti itu, Mbak. Baik, Pak Huda, kita mungkin break sejenak, kita Ya, minum terlebih dahulu. betul. Monggo silakan. Ya, Mbak. Baik, dulur, kita masih ngobrol bareng Dewan Podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur, masih bersama dengan Pak Huda, yakni Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 Dapil Jatim 14 Kabupaten Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Dan kita masih membahas terkait kawasan ekonomi khusus tembakau Madura, upaya koreksi ketimpangan struktural. Tadi sudah dibahas oleh Pak Huda bahwa memang Madura ini potensial luar biasa, tapi untuk saat ini memang para investor, pabrik besar itu belum masuk ke Madura. Padahal kalau kita melihat jika pabrik besar tersebut masuk ke Madura, maka akan meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Begitu ya Pak Huda ya. Dan dengan adanya kawasan ekonomi khusus tembakau Madura ini diharapkan nanti bisa meningkatkan perputaran ekonomi di sana, meningkatkan pembangunan yang ada, begitu ya. Nah, jika kawasan ekonomi khusus tembakau yang ada di Madura ini benar-benar terwujud, kira-kira dampak ekonomi konkret apa yang mungkin akan langsung dirasakan oleh masyarakat Madura, Pak Huda? Pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwasanya PAD dari 4 kabupaten ini sangat rendah sekali, seperti itu. Rata-rata pendapatan asli daerah di 4 kabupaten ini kan di antara 200 sampai 400 miliar. Baik. Dibandingkan dengan belanja APBD di 4 kabupaten itu sendiri. APBD-nya 4 kabupaten itu kan rata-rata 2 sampai 3 triliun seperti itu. Sedangkan PAD-nya itu 200 sampai 400 miliar. Itu kan hanya 15% ya. 15 sampai 20% dari APBD 4 kabupaten itu sendiri. Sehingga apa? PAD ini kan didapat dari pajak, didapat dari retribusi dan lain sebagainya seperti itu. Karena kenapa pajaknya sedikit? Kenapa retribusinya tinggi? Karena tidak ada investasi, tidak ada industri yang ada di 4 kabupaten yang ada di Madura itu sendiri. Baik. Sehingga dampaknya ketika mungkin kita lihat secara pembangunan lah dulu, maka secara pembangunan kita akan merasakan yang jelas PAD-nya sangat tinggi nanti ketika mungkin kawasan ekonomi khusus itu diterapkan di Madura, begitu ya. PAD-nya nambah, yang jelas pembangunannya juga bertambah seperti itu. Dari sisi kesejahteraan maka akan banyak sekali menampung pekerja-pekerja yang awalnya mungkin bekerja di Surabaya, yang awalnya mungkin bekerja di luar Jawa Timur, akan kembali dan uangnya berputar di situ. Baik. Berputar di Madura. Ketika sudah berputar di Madura akan kembali lagi ke pembangunan yang ada di Madura seperti itu. Secara kasat matanya di situ, Mbak. Ya. Nah, secara kasat matanya ketika mungkin kawasan ekonomi khusus itu diterapkan di Madura berkaitan dengan tembakau. Itu yang terpenting. Terus yang tak kalah pentingnya lagi ya kesejahteraan dari masyarakat Madura itu sendiri. Ketika mungkin kawasan ekonomi khusus itu sudah diterapkan, maka salah satunya masyarakat Madura juga bisa menjual tembakonya di situ, bisa memproduksi tembakonya di situ, dan juga bisa bekerja berkaitan dengan hasil tembakonya di situ. Maka uang itu akan berputar di situ. Ketika uang itu berputar di situ, maka tidak akan berputar di Surabaya, tidak akan berputar di daerah-daerah lain seperti itu. Itu yang kita inginkan. Ketika mungkin kawasan ekonomi khusus berkaitan dengan tembakau itu ada di Madura. Itu dampak positif yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Madura, yang dirasakan oleh pemerintah 4 kabupaten yang ada di Madura itu sendiri. Gitu. Melihat situasi yang ada dengan adanya rencana kawasan ekonomi khusus tembakau Madura ini, apa infrastruktur yang paling mendesak yang harus segera dibangun untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus tembakau? Hari ini yang perlu dilakukan adalah sinergi, Pak. Sinergi antar pemerintah. Sinergi itu kan adalah kerjasama, tidak ada egosentris. Itu yang terpenting. Yang terpenting berkaitan dengan apa yang perlu dipersiapkan, satu tujuan sebenarnya baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Satu tujuannya apa? Mensejahterakan masyarakat Madura seperti itu. Dan melepas Madura itu dari
angka kemiskinan yang ekstrim yang ada di Jawa Timur begitu. Itu ketika sudah kita satu tujuan, niat kita betul-betul ingin memperjuangkan masyarakat Madura, itu adalah salah satu kunci, salah satu bekal untuk bagaimana bisa mensukseskan kawasan ekonomi khusus yang ada di Madura itu sendiri berkaitan dengan tembakau. Dan hari ini saya kira semuanya itu melepas egosentrisnya masing-masing. Dari berbagai bendera semuanya sepakat bagaimana Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus begitu. Di pemerintah kabupaten yang ada di 4 kabupaten itu semuanya sepakat. Di perwakilan Madura yang ada di Senayan itu sepakat. Perwakilan Madura yang ada di Indrapura itu sepakat. Sekarang tinggal pemerintah pusat untuk memberikan keputusan apakah Madura ini layak atau tidak layak menjadi kawasan ekonomi khusus. Kalau dilihat dari struktur yang lain sebagainya, pertanian tembakau sudah ada. Terus hari ini juga banyak sekali pabrik-pabrik rumahan itu berkaitan dengan kretek itu sudah banyak sekali di Madura. Tinggal sekarang regulasinya yang perlu diberikan oleh pemerintah pusat untuk bagaimana memberikan regulasi yang sekiranya bisa menguntungkan terhadap masyarakat Madura. Tidak hanya regulasi itu menguntungkan terhadap pabrik-pabrik raksasa rokok yang ada di luar Madura begitu. Itu yang kami minta sebenarnya kepada pemerintah pusat agar segera diputuskan agar Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus berkaitan dengan tembakau. Selain regulasi mungkin apakah harus ada sarana prasarana yang mungkin Betul, harus segera dibangun yang begitu? Jelas harus ada prasarana yang lain berkaitan dengan nanti mungkin di setiap kabupaten harus memiliki apa seperti itu sudah yang jelas itu yang perlu dipersiapkan. Terus berkaitan dengan pertanian, apakah pertanian tembakau itu sudah memenuhi standar atau seperti apa, itu yang jelas itu yang harus dipersiapkan. Dan hari ini semuanya saya kira sudah siap, tinggal bagaimana pemerintah pusat itu untuk memberikan keputusan agar Madura ini menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus berkaitan dengan tembakau begitu. Berarti kesiapannya bisa dikatakan sudah 100% begitu ya secara semangat dan juga semangat. Mentalnya begitu ya untuk Kan, kawasan ekonomi khusus ini ya. Karena tadi saya sampaikan satu tujuan semuanya itu. Kita memperjuangkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Madura. Bagaimana karena kita lihat hari ini Madura ini kan terutama masyarakat Maduranya ya. Ini kan kalau kita lihat karakternya itu kan bekerja keras. Betul. Di mana-mana ya ada orang Madura. Jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun juga ada. Di Amerika mungkin kemarin yang lagi viral itu juga orang Madura yang jualan makanan di sana begitu. Ini kan menunjukkan bagaimana tangguhnya masyarakat Madura itu sendiri untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri begitu. Baik. Tadi sampaikan juga oleh Pak Huda bahwa seringkali para petani tembakau itu mengalami perang harga, ya. Mereka menghasilkan dijual mungkin 30.000 begitu ya, bahkan itu tidak mendapatkan untung begitu. Nah, seringkali adanya fluktuatif harga yang seperti ini, kira-kira apakah nanti kawasan ekonomi khusus tembakau ini bisa memberikan perlindungan terhadap harga dan juga kepastian ekonomi bagi para petani begitu? Sebelum kawasan ekonomi khusus itu ada, itu kan saya sampaikan 5-10 tahun yang lalu. Itu kan masih dimonopoli oleh orang luar Madura seperti itu. Tapi hari ini para petani tembakau itu kan berlomba-lomba untuk menanam tembakau. Karena apa? Karena masyarakat Madura sendiri yang ngelola. Yang membeli hasil tani mereka itu kan warga Madura itu sendiri, tokoh-tokoh Madura itu sendiri. Sehingga ya rantai penjualannya sudah terputus di situ. Baik. Tidak ada istilah tidak ada istilah calo, tidak ada istilah apa, sehingga ya masyarakat yang diuntungkan di situ. Karena tadi semuanya satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Madura seperti itu. Jadi dengan adanya kawasan ekonomi khusus tembakau nantinya juga harga juga tidak akan ada perang harga begitu ya. Sampai saat ini juga tidak ada perang harga. Karena apa? Yang membeli membeli hasil tembakau itu kan orang Madura itu sendiri begitu. Dan dikelola di Madura itu sendiri gitu, Pak. Kalau menurut kacamata Pak Huda sendiri juga terkait dengan adanya kawasan ekonomi
khusus tembakau Madura ini, kira-kira apa nih? Kira-kira bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa segera merealisasi kawasan ekonomi khusus tembakau yang ada di Madura? Di kami di Indrapura, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura itu selalu ketika mungkin bertemu dengan eksekutif, terutama Ibu Gubernur, itu selalu mendorong. Karena apa? Karena keputusannya sebenarnya bukan di gubernur, di perintah provinsi. Perintah provinsi itu kan hanya menyiapkan sarana dan prasarana saja. Dan itu sudah diberikan begitu kan, berkaitan dengan mungkin jalan usaha tani, terus alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Tinggal sekarang ketika kami menyampaikan kepada eksekutif apa pokok-pokok pikiran yang diberikan, yang diusulkan oleh kami, terutama ya berkaitan dengan tujuannya apa? Bagaimana masyarakat Madura bisa menghasilkan tembakau yang berkualitas seperti itu. Dengan apa ya? Dengan cara bertani yang bagus, dengan pupuk-pupuk yang bagus, dengan alat-alat pertanian yang bagus. Yang awalnya mungkin satu petak sawah itu menghasilkan 10 kilo semisal. Ketika menggunakan alat pertanian yang bagus, ketika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang baik, maka bisa menghasilkan 20 kilo tembakau begitu. Itu contoh kan begitu, Pak. Itu contoh. Sehingga itu yang selalu kita dorong, bagaimana sarana dan prasarana itu kita berikan kepada masyarakat Madura. Sarana dan prasarana itu kita berikan kepada masyarakat Madura agar mempermudah kinerja dari para petani untuk menghasilkan pertanian yang berkualitas, untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas begitu. Baik, dan kalau kita tahu Pak Huda bahwa saat ini memang muncul yang namanya regulasi terkait yang namanya pengendalian rokok dan juga cukai. Betul. Begitu. Nah, apakah ada juga tantangan regulasi yang dapat menghambat pengembangan kawasan ekonomi khusus tembakau ini? Betul. Banyak sekali kalau kita lihat, Mbak ya, regulasi berkaitan dengan tembakau, regulasi berkaitan dengan rokok ini kan setiap tahun itu kan pasti ada keputusan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya kan begitu kan. Pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita alami nantinya. Dan mungkin kenapa kawasan di Madura itu tidak langsung ada keputusan dari pemerintah pusat, karena mungkin masih dianalisa apakah nanti akan berbenturan dengan keputusan Menteri Kesehatan atau seperti apa. Itu mungkin masih dianalisa agar tidak ada benturan aturan, tidak ada benturan kepentingan terhadap aturan-aturan itu sendiri seperti itu, sehingga lama sekali keluarnya keputusan kawasan ekonomi khusus itu. Walaupun mungkin kami di Madura selalu ada, ketika mungkin datang ke tokoh-tokoh itu selalu bersuara, ayo silakan bersuara supaya Madura ini segera mendapatkan keputusan agar menjadi kawasan ekonomi khusus seperti itu. Sudah berapa lama gagasan ini dimunculkan oleh Pak 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini sudah digagas oleh para tokoh, para ulama, para politisi yang ada di Madura, supaya ya Madura ini mendapatkan perhatian khusus begitu di bidang kawasan ekonomi. Karena kalau dilihat dari infrastruktur mungkin ya agak lambat kan begitu. Melihat dari yang lain juga agak lambat, sehingga mungkin salah satu ikhtiar yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat Madura itu yaitu kawasan ekonomi khusus begitu. Baik, tentunya ada juga strategi-strategi yang akan dilakukan begitu ya untuk menarik para investor untuk bisa mereka masuk ke Madura, khususnya di sektor industri berbasis tembakau dan juga agroindustri. Apa nih kira-kira strateginya? Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya di Madura itu belum ramah terhadap industri. Di Madura itu belum sepenuhnya dipercaya oleh investor-investor untuk mendirikan industri, baik industri tembakau, industri industri apapun yang ada di Madura seperti itu. Karena apa? Karena kepercayaan investor terhadap masyarakat Madura ini kan sangat kecil sekali. Karena di mindset investor itu
Madura ini belum menerima ketika mungkin ada industri di Madura harus melewati beberapa tahapan izinnya. Tidak hanya tidak hanya regulasi, tidak hanya izin secara formal saja, kan, tapi harus ada izin secara informal juga seperti itu. Itu yang dipertimbangkan oleh para investor seperti itu. Sehingga kami mendorong ya masyarakat tokoh-tokoh Madura sendiri yang harus berinvestasi di Madura itu sendiri begitu. Keahliannya apa ya di bidang tembakau ini. Kalau umpama ada di bidang lain itu sulit sekali bisa memberikan kepercayaan terhadap investor untuk datang ke Madura. Jangankan di bidang apapun, di hotel saja kita melihatnya sulit kan ada di Madura. Mungkin yang ada hotel bintang 4 kan ada di Sumeneb ya. Di Sumeneb. Terus industri-industri yang lain mungkin yang berkembang itu hari ini di Pamekasan dan Sumeneb. Sedangkan di Sampang, di Bangkalan masih belum ada belum ada industri-industri yang berkaitan dengan makanan kan begitu. Itu yang hari ini dirasakan oleh kami yang selalu mendorong agar investor itu bisa datang ke Madura, tidak hanya kami tapi ya Pemda di 4 kabupaten itu sendiri. Karena ini kan ketika sudah ada investor, ada ada industri yang berkaitan dengan berkaitan dengan pabrikan apapun itu kan juga menambah PAD terhadap 4 kabupaten yang ada di Madura. Tapi hari ini kan belum ada begitu. Yang mereka dapatkan dari PAD itu kan hanya pajak tanah dan bangunan, terus pajak-pajak yang lain yang secara sah bisa diambil begitu. Terus ya sehingga ya hanya 15% dari APBD yang menjadi PAD di 4 kabupaten itu sendiri. Apa? Pembangunannya terhambat, terus tidak bisa memberikan beasiswa gratis terhadap orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Itu yang hari ini masyarakat Madura rasakan. Baik, dan Pak Huda sebagai putra asli daerah Madura begitu ya, jangan melihat lika-liku yang ada di sana, kondisi ekonomi yang ada di sana begitu. Seberapa optimis Pak Huda melihat bahwa kawasan ekonomi khusus tembakau Madura ini benar-benar bisa menjadi titik balik kebangkitan dari ekonomi Madura? Ya, kalau saya selalu optimis, Mbak. Karena apa? Karena yang pertama tokoh, ulama, politisi, pengusaha di 4 kabupaten itu satu suara. Tidak ada egosentris, tidak punya kepentingan apapun, tidak punya maksud apapun. Yang tujuan mereka hanya satu, mensejahterakan masyarakat Madura. Itu saja, menambah pendapatan masyarakat Madura. Sehingga karena ketika sudah ini satu tujuan, para alim, para ulama ini kompak, politisi yang ada di Madura ini itu kompak, Pemda di 4 kabupaten ini kompak, maka saya yakin tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk menolak Madura ini menjadi kawasan ekonomi khusus begitu. Baik, terakhir Pak Huda, tentunya ada pesan yang ingin sampaikan begitu ya, khususnya bagi dulur Jawa Timur yang saat ini juga dari Dapil Jatim 14. Monggo silakan disampaikan untuk mereka terkait topik kita ini. Hari ini kan kita membahas berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus Madura berkaitan dengan tembakau. Yang ingin saya sampaikan hari ini kepada masyarakat Madura terhadap teman-teman yang ada di Madura. Yang pertama, bagaimana kita tetap niat kita setujuan ingin mensejahterakan masyarakat Madura. Karena kita tahu mindset masyarakat luar Madura hari ini bisa mengatakan bahwasanya Madura ini tertinggal. Madura ini daerah tertinggal yang ada di Jawa Timur. Sehingga kita harus rubah mindset itu dengan cara apa? Merubah mindset itu sebenarnya tidak mudah, harus bekerja keras, harus memberikan opini-opini baik, harus memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka ya ikhtiar masyarakat Madura, ikhtiar tokoh-tokoh Madura bagaimana menjadikan Madura ini menjadi kawasan ekonomi khusus tembakau di wilayah Madura, sehingga itu menjadi titik balik nantinya. Menjadi titik balik agar Madura itu bisa menjadi kawasan ekonomi khusus dan bisa mensejahterakan masyarakat Madura begitu. Baik,
Luar biasa, terima kasih Ya. banyak Pak Huda. Ya, Tentunya terima kita kasih, bisa Pak Sam. menyaksikan bersama Dor Jawa Timur bahwa memang Madura memiliki potensi yang luar biasa dan semoga dengan adanya wacana atau gagasan kawasan ekonomi khusus tembakau yang ada di Madura ini tidak hanya sekedar wacana tapi bisa terrealisasikan sehingga bisa mengatasi ketimpangan yang ada khususnya ketimpangan ekonomi yang ada di Madura. Madura, ya. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih, Pak Sam, ya. Nur Huda SHIMH Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 Dapil Jatim 14 Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Sukses selalu dan Terima kasih, semoga gagasan ini bisa segera terwujud. Ya, Saya Karin, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.